Ya, halo teman-teman semua. Pernah nggak sih Anda sadar jika sebenarnya orang desa punya peluang yang jauh lebih besar untuk bisa mandiri secara finansial dibandingkan orang kota? Kedengarnya agak aneh ya, soalnya penghasilan orang desa seringkali terlihat lebih kecil. Tapi faktanya, banyak orang desa yang hidupnya jauh lebih tenang, nggak terjerat hutang konsumtif, bahkan bisa punya tabungan emas atau membeli tanah. Sementara itu, nggak sedikit orang kota yang gajinya besar tiap bulan, tapi habis begitu saja buat gaya hidup yang nggak ada ujungnya. Jadi, sebenarnya bukan soal seberapa besar uang yang kita terima, tapi bagaimana cara kita mengelolanya. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara membentuk disiplin finansial pribadi jika kita tinggal di desa, apalagi dengan kondisi yang serba terbatas, jauh dari pusat ekonomi, dan hiburan modern juga minim. Apakah mungkin orang desa bisa punya fondasi keuangan yang lebih kuat daripada orang kota? Ya, jawabannya sangat mungkin. Justru keterbatasan bisa jadi alat paling ampuh untuk melatih disiplin finansial. Karena pada dasarnya, disiplin itu bukan tentang seberapa besar penghasilan kita, tapi bagaimana setiap rupiah yang masuk bisa diarahkan dan dipakai dengan bijak. Ya, coba bayangkan contoh sederhana. Ada dua orang, satu tinggal di kota, gajinya 6 juta per bulan. Satunya tinggal di desa dengan penghasilan hanya 2 juta per bulan. Jika dilihat sekilas, pasti orang kota yang lebih kaya, iya kan? Tapi setelah 5 tahun, hasilnya bisa kebalik. Orang kota nggak punya tabungan, cicilan motor numpuk, dan tiap akhir bulan selalu pusing karena gaji habis duluan. Sementara orang desa yang penghasilannya lebih kecil bisa punya sebidang tanah, pelihara kambing, bahkan tabungan emas. Apa rahasianya? Jawabannya sederhana, yaitu disiplin finansial. Ya, disiplin finansial dimulai dari kesadaran bahwa uang itu netral. Uang nggak pernah salah. Yang sering salah adalah cara kita memperlakukannya. Jika kita nggak ngasih arah, uang pasti bocor entah kemana. Habis tanpa terasa untuk hal-hal yang nggak ada manfaat jangka panjangnya. Ya, misalnya di desa, banyak yang begitu dapat uang hasil panen langsung dipakai untuk pesta besar atau beli barang konsumtif. Nggak ada yang salah dengan menikmati hidup. Tapi jika kebiasaan ini terus diulangi tanpa ada yang disisihkan untuk masa depan, akhirnya kita akan muter di lingkaran yang sama. Kerja keras, uang habis, ulangi lagi, dan begitu terus. Ya, makanya disiplin finansial itu penting banget. Disiplin bikin kita bisa menahan diri, ngatur prioritas, dan memastikan hidup kita besok lebih baik daripada hari ini. Jika mau mulai, ada kebiasaan kecil yang bisa langsung dilakukan. Catat semua pengeluaran harian sekecil apapun. Terdengarannya sangat remeh, tapi dari kebiasaan ini, kita jadi sadar betapa banyak uang yang sebenarnya keluar tanpa terasa. Dari beli kopi saset, jajan di warung, sampai rokok. Jika dihitung-hitung, sebulan bisa habis ratusan ribu cuman buat itu. Padahal jika ditabung atau dialihkan untuk beli bibit, modal usaha kecil,
atau emas, hasilnya lebih bermanfaat. Ya, selain mencatat, disiplin finansial juga berarti belajar membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Apalagi jika musim panen tiba, biasanya uang masuk agak banyak. Keinginan pun makin kuat, seperti beli motor baru, ganti handphone, bangun rumah mewah. Nggak ada yang salah punya mimpi itu. Tapi jika semuanya dikejar sekaligus tanpa perencanaan, ya hasilnya uang akan habis, aset nggak nambah. Ya, prinsip sederhana yang bisa Anda terapkan. Selalu penuhi kebutuhan dulu, sisihkan tabungan atau investasi. Baru jika ada sisa, boleh untuk keinginan Anda. Coba bayangkan, jika setiap kali dapat penghasilan kita, biasakan menyisihkan minimal 10%. Misalnya, penghasilan 1 juta, berarti 100.000 harus masuk ke tabungan. Mungkin kecil, tapi lama-lama kebiasaan ini membentuk otot finansial kita. Semakin kaya olahraga, hasilnya nggak kelihatan sehari 2 hari, tapi jika konsisten, efeknya akan luar biasa. Nah, salah satu strategi yang cocok banget dipakai di desa adalah mode amplop. Setiap kali dapat uang, langsung dipindahkan ke beberapa amplop. Kebutuhan sehari-hari, pendidikan anak, tabungan, dan dana darurat. Jika uang disatukan amplop, pasti akan habis. Ya harus ditahan dulu. Jangan asal ambil dari amplop lain. Cara ini sederhana banget, tapi sangat efektif untuk melatih disiplin. Ya, selain itu, orang desa punya keuntungan yang jarang dimiliki orang kota, yaitu akses ke sumber daya alam. Dengan sedikit lahan kosong, kita bisa tanam sayur, buah, atau pelihara ayam dan kambing. Dari situ, penghasilan bisa bertambah. Jadi, disiplin finansial bukan cuma soal ngatur uang, tapi juga tentang memanfaatkan peluang untuk menambah uang. Ya, banyak contoh nyata di desa. Ada bapak-bapak yang tiap panen selalu menyisihkan sedikit untuk beli bibit dan pelihara kambing. Lama-lama, kambingnya bertambah, bibitnya yang ditanam semakin banyak, dan tabungan tetap jalan. Hasilnya, tanpa harus ke kota, asetnya semakin besar. Ya, intinya, disiplin finansial itu bukan tentang jumlah, tapi tentang kebiasaan. Bahkan jika cuma bisa menabung Rp1.000 per hari, itu sudah cukup melatih diri. Dan saat penghasilan meningkat nanti, disiplin itu sudah tertanam sehingga kita bisa lebih bijak mengelola jumlah yang lebih besar. Ya, ingat, disiplin finansial bukan berarti menyiksa diri. Justru ini cara membebaskan diri dari kecemasan soal uang. Bayangkan hidup tanpa hutang, punya tabungan, bisa sekolahin anak tanpa takut soal biaya. Semua itu bukan mimpi, asalkan kita mau melatih disiplin dari hal-hal kecil. Ya, jadi buat teman-teman semua yang tinggal di desa, jangan pernah minder. Justru di desa kita punya peluang lebih besar untuk melatih disiplin finansial karena godaan konsumtif nggak sebanyak di kota. Tinggal kemauan kita saja, mau serius mengatur keuangan atau terus terjebak di lingkungan yang sama. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Anda siap memulainya? Ingat, masa depan finansial Anda ditentukan oleh disiplin yang Anda bangun mulai sekarang. Ya, jika menurut Anda video ini bermanfaat, jangan lupa like
dan share ke teman-teman Anda, dan tulis di kolom komentar langkah kecil apa yang mau Anda mulai dari sekarang. Dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan lain soal keuangan, kehidupan desa, dan strategi hidup sederhana tapi penuh makna. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.